Jati Arta Mas Jati Arta Mas Rizky. Ya, kebalik berarti. Jati Arta Mas Rizky sendiri kapan tepatnya Ibu? Cikal bakalnya seperti apa lah? Boleh Aku diceritain? pakai welcoming note. Oh, nggak usah. Ini Smart FM nggak usah. Nggak usah, langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona Oriza atas kesempatannya. Jati Arta Mas Rizky mulai berdiri 2005 dalam bidang lebih kepada waktu itu untuk penjualan bibit jati. Dan jatinya adalah jati unggulan yang sudah melalui proses kultur jaringan atau sistem clone, kultur jaringan, di mana indukan jatinya itu adalah indukan jati terbaik berdasarkan penelitian. Jadi kita menggunakan clone yang terbaik untuk kita gandakan. Sebenarnya istilah populernya cloning, tapi istilah murninya adalah kultur jaringan atau tissue culture. 2005 mulai berjualan bibit jati dan melihat demand masyarakat yang sedemikian besar untuk proses penghijauan, karena satu jati itu menghasilkan investasi yang luar biasa. Satu jati seharga kurang lebih 20.000 atau sekitar $2 dalam 5 tahun akan menghasilkan antara $50 sampai $100, antara 500.000 sampai 1 juta. Investasi yang luar biasa dan juga membantu mereduksi panas bumi, global warming, dan juga untuk penghijauan dan mencegah erosi dan banjir. Karena demand yang sedemikian besar dan termasuk masyarakat menginginkan juga lokasi untuk menanam, maka sekitar mulai 2008 kami mulai mencari lahan. Pertama-tama kami cari lahan di Sukabumi, it works quite good but not too good. Jadi akhirnya saya cari lahan lagi yang dekat dengan keinginan orang Jakarta. Orang Jakarta untuk maunya praktis, ringkas, cepat, padat, tepat. Alhamdulillah saya dapat lokasi di Jonggol. Jadi mulai 2008-2009 onward sampai hari ini saya sudah melakukan penjualan paket-paket kebun jati dengan sistem dijual per paket, ada yang 1.000 meter, 5.000 meter, dan 1 hektar. Dan lokasinya benar-benar sangat strategis karena di lokasi kebun itu yang saya pakai adalah lokasi-lokasi yang tanahnya tadinya tidak terpakai. Jadi saya tidak mengganti jenis tanamannya, tapi jadi kebun-kebun yang terbengkalai kita hijaukan dengan pohon jati. Dan sekarang pun kita merambah selain menanam jati juga menanam gaharu. Tapi gaharu lebih akan diutamakan penanamannya di seluruh Indonesia. Jadi saya juga sekarang masuk ke gaharu bersama beberapa partner bisnis saya. Gaharu itu adalah gaharu dalam bahasa Inggrisnya eaglewood. Eaglewood itu atau kayu menyan dan harganya itu luar biasa. Jadi tergantung investor mau milih yang mana. Mau jati monggo, mau gaharu ayo. Oke, sebentar saya sambil cek dulu bersama Bu ya. Nah kemudian kalau dilihat dari celah pasarnya sendiri nih Bu Santi, kayaknya powerful. Kalau dilihat dari pasarnya sendiri, seberapa besar sih marketnya di kategori perkayuan ini Bu? Di kategori perkayuan Indonesia, data yang saya dapat dari Departemen Kehutanan, kebutuhan kayu Indonesia itu 2,5 juta meter kubik per tahun. Baru tersuplai dari perhutani dan kawan-kawannya sekitar 700.000. Jadi baru ada ketersediaan sebanyak 30%. 70%-nya kita harus cari. Dan since mulai 2014, 2 tahun lagi, itu hutan atau hutan alam sudah tidak boleh ditebang. Jadi ada mortgage time. Pada saat ini kita sangat di-encourage oleh pemerintah untuk rakyat menanam sendiri, untuk dijual dan menjadi devisa tambahan bagi rakyat dan bagi negara. Jadi kita memang di-encourage hutan rakyat istilahnya untuk menanam dan kemudian dijual. Pasarnya luar biasa Mbak. Jujur saya belum ada indikasi menjual keluar karena memenuhi pasar dalam negeri aja sudah sangat besar demand-nya. Kalau Mbak Dona nanti ada kesempatan berkunjung kebun, yang insya Allah saya juga ingin mengundang pemirsa Pas FM untuk melakukan field trip ke lokasi kami di Jonggol, 1 jam dari Semanggi, sekitar 60 km dari Semanggi. Itu akan melihat sendiri bahwa sepanjang perjalanan ke kebun kami ada sekitar 20 sawmill. Sawmill itu adalah tempat pengumpulan kayu untuk dijual kembali. Jadi nantinya investor tidak harus khawatir karena Jati Arta Mas Rizky sendiri sudah membangun sawmill sendiri. Mau jual ke kami boleh, mau jual sendiri boleh. Jadi demand-nya luar biasa tinggi dan harganya pun jati atau kayu keras itu setiap 5 tahun naiknya 2 kali lipat. Jadi saya juga membaca selera masyarakat. Selain menanam jati selama kurun 6 tahun terakhir saya fokus hanya jati.
Tapi mulai tahun ini saya berpikir gara-gara kemarin ikut Indo Green Expo yang diprakarsai oleh Departemen Kehutanan RI dan saya sangat didukung oleh Pak Menteri, Irjen dan Dirjen dari Kehutanan, saya merambah mulai ke Jabon dan Sengon, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Saya bersama beberapa partner bisnis dari Semarang, kami mau menggaharukan Indonesia. Jadi insya Allah saya bisa melakukan peninjauan yang baik dengan sistem investasi yang unggul. Oke, nah kalau kita melihat target marketnya berarti ada dua, dari sisi investor dan usersnya sendiri siapa aja nih Bu? Kalau investor, seluruh orang Indonesia yang ingin menabung dengan cara yang safe dan aman, tidak seperti ini safe-nya gini Mbak Dona, kayu itu, pohon kayu kalau ditanam nggak bakal lari. Terus kebun yang saya persiapkan itu isinya ada security 24 jam. Jadi yang namanya pembalakan liar itu hanya terjadi pada saat oknum kehutanan bekerja sama dengan polisi hutan menjarah lahannya sendiri sebenarnya. Tapi yang selalu tertangkap adalah kuli angkut yang notabene adalah rakyat. Jadi seakan-akan hutan jati atau perhutani dijarah, padahal tidak. Sebenarnya itu ada sedikit kerjasama. Jadi yang namanya menanam tuh jangan khawatir. Insya Allah kalau kita pakai putra daerah setempat dan dengan penjagaan yang rasional dan masuk akal, akan selalu aman. Jadi investornya adalah orang Indonesia yang ingin mengembangkan dananya dengan cara yang mudah, aman, dan terbebas dari devaluasi inflasi. Karena kayu itu dipatok dengan harga US, karena harganya terus melejit mengikuti harga pasaran internasional. Kalau pasarnya sendiri selama masih ada pembangunan, selama masih ada living, selalu akan dibutuhkan kayu dalam bentuk apapun. Khusus kalau pasar Gaharu, pasar kami besar sekali, permintaannya bertonton dari Cina, dari Middle East. Bisa diulang dari China. Khusus untuk permintaan Gaharu, kayu Gaharu sangat dibutuhkan oleh China, oleh Middle East seperti Timur Tengah. Jadi Gaharu peruntukannya banyak sekali, turunannya banyak sekali. Bisa dipakai sebagai dupa, sebagai kayu menyan, sebagai untuk segala macam yang berhubungan dengan kecantikan. Jadi campuran getahnya pun dipakai untuk untuk kebutuhan kosmetik kecantikan. Oke, nah lalu kalau bicara dari sisi unique selling point-nya sendiri, produk kayu-kayu yang dihasilkan oleh kebunnya Bu Santi dengan produk yang lain, seperti apa nih keunggulan kayu-kayunya sendiri? Kalau memakai kayu jati Artamas yang saya aplikasikan selama ini sejak tahun 2005, itu sudah terbukti sejak 2005 kami menggunakan kayu yang berasal dari Solomon Island. Dan jadi justru ada konotasi bahwa segala sesuatu, sempat ada konotasi di masyarakat, segala sesuatu yang bau Solomon pasti bagus. Jadi ada istilah lagi jati Solomon, sengon Solomon. Saya kemudian nge-brand nama tersebut, saya register ke Departemen Kehakiman dengan nama Jati Artamas, di mana Jati Artamas itu mengandung arti siapapun yang menanam jati ini akan mendapatkan harta dan emas, jadi sebuah harapan. Kalau selling point-nya, kebetulan karena Solomon itu memang kayu yang terbesar untuk ukuran jati dari pertumbuhannya. Jadi seakan-akan kita mengkloning Arnold Suasana Segar atau Mas Ade Rai. Jadi pertumbuhannya, percepatannya 3 kali jati biasa lewat sistem cloning, ditambah dengan 5-8 meter dia tidak bercabang. Jadi untuk penjualan kubikasi nantinya memudahkan, karena kayu jati kalau bercabang nilainya sedikit berubah, agak turun, karena istilahnya ada matanya. Jadi kalau pasar-pasar Eropa dan Amerika menghendaki jati yang bebas mata, meskipun sejujurnya saya belum ada planning merambah pasar ke Eropa dan Amerika, karena memenuhi pasar lokal pun kita sudah kewalahan dalam konteks demand-nya tetap tinggi. Jadi kita belum, lagi pula kalau kita jual ke luar negeri tidak boleh dalam bentuk gelondongan, harus dalam bentuk setengah jadi atau ready made, karena pemerintah ingin men-encourage tenaga kerja Indonesia untuk menghasilkan devisa sendiri bagi negeri sendiri. Nah, artinya dari saat ini pasar perkayuan di dalam negeri memang sedang bertumbuh dengan baik? Sangat. Jadi kalau sempat lihat kemarin di bulan Mei, itu Menteri Kehutanan Pak Zulkifli panen jati usia 5 tahun yang pertama. Jadi di situ bahkan disebutkan harganya sekarang per meter kubik usia 5 tahun sudah 5 juta. Meskipun saya lewat bisnis plan yang saya buat, saya masih mematok harga 3 juta. Tapi pengalaman saya memang seperti itu. Jadi saya
dengan konteks pertumbuhan harga dari 20.000 menjadi sekitar 500.000 atau 600.000 per pohon, karena 1 meter kubik isinya 5 pohon, karena sekitar 5 tahun pembesaran batangnya sekitar 20 cm. Nah, dengan pertumbuhan seperti itu aja sudah menghasilkan keuntungan investasi senilai 2.500%. Jadi luar biasa, dan memang alhamdulillah pemerintah sekarang sangat mendukung rakyat yang mau menanam. Selain untuk penghijauan, juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, nama Ibu Santi sendiri kan sudah mulai dikenal sebagai pengusaha wanita tangguh gitu ya, yang berbisnis di perkayuan, yang seringkali justru para kaum pria lah yang berbisnis di perkayuan ini. Nah, kehadiran kompetitor-kompetitor lain yang juga menanam tanaman yang sama, gimana Bu? Ada kekhawatiran nggak dengan perebutan pasarnya? Alhamdulillah, saya percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, dan kita bisa meminta apapun yang kita mau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya punya strong will, strong belief, dan apapun yang saya lakukan sepanjang tujuannya untuk kebaikan pasti oke. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang menanam sama-sama jati atau apapun kayu yang lain sebagai kompetitor. Mereka partner saya. Alhamdulillah, kemarin waktu Indo Green Expo di Balai Sidang, saya bertemu dengan beberapa perusahaan besar yang menanam jati, dan kita membina pertemanan yang sangat baik. Kami masing-masing punya keunikan sendiri. Seperti kebun saya lokasinya di Jonggol, ada juga kebun yang lokasinya di Parung Panjang, ada juga kebun yang lokasinya di Bondowoso. Semua mereka adalah partner saya dan kita bersahabat. Kita sering komunikasi lewat BB, lewat email, dan saya memang selalu membuka aura persahabatan dengan siapapun. Karena kebetulan karena saya perempuan, dan mungkin juga bukan karena saya perempuan, tapi karena keinginan yang kuat untuk membina persahabatan dan melobi siapapun yang berada dekat kita itu menjadi pertemanan atau silaturahmi yang sangat baik. Kalau kebetulan saya berada di sini karena memang biasanya kayu keras bisnisnya para laki-laki, itu juga ada nilai tambah, karena gini, dengan adanya wanita di dunia kehutanan, saya rasa kita akan dengan luwes membina usaha bersama dengan mereka. Wanita punya kodrat healing the world, release the stress, and silaturahmi yang kuat. Sementara kalau para bapak itu punya tendensi untuk selalu berkompetisi. Mungkin di sini nilai lebih dari seorang pebisnis wanita, dan yang saya cari juga justru adalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi saya ingin siapapun yang nanam jati sejahtera, petani yang ikut bantu menanam juga kelak sejahtera, karena di sistem saya, bahkan di perjanjian pengingkatan jual beli yang saya buat dengan para investor, ada permintaan pada saat nanti panen pertama sekitar 5 atau 8 tahun dari sekarang, tolong sisihkan 2,5% untuk zakat sedekah kepada para petaninya. Nah, di sini kita melakukan balas budi kepada mereka yang telah membantu kita membesarkan tanaman kita, sekaligus juga mengaplikasikan apa yang saya percaya. Nah, kemudian ini aktivitas promosinya nih sekarang nih, apa yang sudah dilakukan oleh Jati Arta Mas Rizky sendiri? Media apa saja yang dipakai untuk memperkuat brand awareness-nya di pasar ini loh, kita ada gitu? Alhamdulillah, saya tidak pernah berpromosi secara khusus lewat iklan. Jadi karena mulai dikenal dan karena mulai didengar, saya merasa sangat bersyukur Allah mengizinkan saya dapat awards. Jadi tahun lalu saya dapat 7 awards, salah satunya bahkan Asian Business Awards yang merupakan kategori se-Asia, dihadiri oleh SBY dan Obama di KTT Nusa Dua Bali. Bagi saya itu a very dream comes true, meskipun jujur bahkan even dreams aja saya tidak berani untuk kategori seperti itu, ternyata saya dihargai. Jadi karena banyak awards, kemudian banyak sekali media yang ingin menulis tentang saya. Jadi tidak pernah ada secara khusus anggaran untuk beriklan. Contohnya minggu hari ini saya diwawancara Pas FM. Bulan Februari juga bertemu Pas FM. Bulan lalu ketemu Smart FM. Kemudian bulan ini saya muncul di 2 media. Nah, saya selalu bercerita. Nah, salah satunya cerita saya itu ternyata banyak menghasilkan orang-orang yang berminat untuk melakukan penghijauan. Dan kebanyakan justru investornya atau orang-orang yang berniat menanam jati adalah lewat link atau pertemanan. Saya juga aktif di organisasi sosial Rotary Jakarta Menteng. Lewat situ saya kenal begitu banyak orang-orang tangguh dan hebat seperti Pak Brian Yaputra. Beliau pemimpin dari S2 Glass. Kemudian ada Pak Hartono, beliau
pengusaha minyak dari Balikpapan, kemudian ada Pak Indra, ada Ibu Lena, pendiri Marki, eksekutif bisnis ruang kantor gitu. Jadi lewat pertemanan seperti itu justru mereka percaya bahwa saya bisa selling and bisa menggaranti apa yang saya selling. Kemudian mereka bercerita, berakhir pada hari ini saya kenal dengan Mbak Dona. Mbak Dona pun saya kenal dari Pak Tito Loho kan. Jadi saya tidak pernah secara khusus punya anggaran untuk beriklan. Meskipun kadang-kadang kalau saya lihat artikelnya begitu bagus, pernah terjadi saya ditulis bagus sekali oleh majalah SWA. Kemudian majalah SWA mendapatkan begitu banyak telepon yang request. Akhirnya dari situ saya punya ide, kalau aku lagi ditulis, aku dampingi di edisi berikutnya atau di edisi yang sama dengan iklan. Ada beberapa media yang strict, nggak mau kelihatan seakan-akan menjadi sponsor. Jadi media-media bagus seperti saya udah diwawancara dengan Grup Asia, majalah eksekutif, mereka menolak saya beriklan pada saat saya diwawancara. Jadi saya justru kalau ingin beriklannya di edisi berikutnya. Alhamdulillah, makanya kalau teladan Rasulullah mengatakan silaturahmi is the best, do it. Karena lewat silaturahmi lah rezeki berdatangan. Handphone nomor saya Mbak Dona udah 12 tahun gak ganti. Dari situ masih terus datang rezeki-rezeki tak disangka lewat pertemanan zaman dulu. Si Santi jualan jate, si Santi jualan pempek lenjer. Seperti itu, orang ingat pempek enak, ingat Santi. Sekarang orang ingat pohon jati yang bagus, ingat Santi. Akhirnya finally yang saya pengen brand adalah orang pengen nanam kayu inget Santi, meskipun saya belum melakukan semua jenis gitu, tapi paling tidak branding yang saya buat adalah penghijauan, konotasinya plantation, konotasinya Jati Artamas atau PT Jati Artamas Rizky. Oke, nah kemudian untuk bisnisnya sendiri kan ini sudah dikembangkan menjadi sedemikian rupa, mengundang para investor masuk.